Salam, perkenalkan nama saya Firnistria di Deli. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misinas Barat, semester 4, program studi pendidikan agama Kristen. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat teologi sistematika 3 tentang Kristologi. Kristologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristo, artinya Kristus, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang perkataan, firman, ilmu, dan Kristus. Jadi, Kristologi ini yaitu ajaran tentang Yesus Kristus. Jadi, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, yang disitulah Allah telah mengorbankan dirinya untuk menebus setiap dosa-dosa yang telah manusia lakukan. Manusia yang penuh dengan keberdosaan, jadi Yesus Kristus rela mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap manusia yang jatuh ke dalam dosa. Karena dengan kita sudah diselamatkan, maka kita dapat percaya bahwa Yesus adalah penyelamat dalam kehidupan kita. Karena barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Dan sekarang kita masuk pada eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Yang pertama yaitu ia adalah juru selamat segenap umat manusia dan seisi dunia. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi setiap orang yang telah percaya kepadanya, dan dia adalah pemilik seluruh isi dunia ini. Dan yang kedua yaitu ia adalah juru selamat manusia dari kekekalan sampai kekekalan. Jadi ia adalah juru selamat bagi setiap kita manusia, dan dia adalah kekal dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah ia adalah penyelamat sempurna. Karya penyelamatannya sempurna bagi mereka yang ditebusnya. Sudah sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sempurna. Dia sama sekali tidak berdosa, dan dia telah berkarya untuk menyelamatkan setiap manusia yang berdosa. Dan karya Yesus Kristus itu atau kesempurnaan dia itu adalah sudah nyata dalam kehidupan manusia. Jadi sudah sempurna bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Sekarang kita masuk pada Yesus Kristus dalam perspektif teologi Alkitabiah. Di sini dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah poros studi bagi teologi Kristen. Jadi Yesus Kristus ini adalah pusat kehidupan dan inti sejarah kekristenan. Dan yang kedua yaitu Kristus dalam kekekalan masa lalu. Kekekalan Kristus ini yaitu doktrin terpenting dari Kristologi, di mana Kristus kekal, maka ia adalah suatu ciptaan yang berada dan diikat oleh waktu, di mana Yesus Kristus tidak hanya kekal, melainkan juga dia memiliki semua sifat Allah dalam dirinya. Dia memiliki pekerjaan, gelar-gelar, dia memiliki kebesaran yang ajaib, dan ada janji-janji yang berhubungan dengan dia adalah semua tentang Allah sendiri. Jadi kita dapat menyaksikan dan membuktikan tentang kekekalan Yesus, yaitu sebab di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi bukti bagi kekekalan Kristus kita dapat menemukan dalam surat-surat kiriman Paulus. Sebab dalam Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17 berkata bahwa karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi ia menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Jadi Kristus adalah dia maha hadir, dia maha tahu, dan dia adalah maha kuasa.
Allah Maha Hadir, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan Allah Maha Kuasa adalah Ia yang tahu segala sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, yang penuh dengan manusia yang terbatas. Sedangkan Allah, Dia tidak terbatas untuk segala sesuatu. Dan di dalam perjanjian lama ada tipologi Adam, yaitu manusia berdosa. Yesus dalam perjanjian baru yaitu manusia baru, manusia yang telah dibenarkan dan diselamatkan. Eksistensi Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Dan yang pertama yaitu tipologi Yesus dalam tokoh-tokoh perjanjian lama. Yang pertama, Harun. Harun ini dia telah dipanggil untuk menjadi pelayan di bumi dan pelayanan, sedangkan Yesus dia pelayanan di surga. Harun dia melayani di dalam perjanjian lama, sedangkan Yesus dia melayani dalam perjanjian baru. Harun ini dipanggil untuk mempersembahkan korban setiap harinya, sedangkan Yesus mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Dan Harun sebagai imam adalah gambaran Yesus sebagai imam. Dan yang kedua yaitu Habel. Habel terlihat Kristus disajikan sebagai gembala sejati yang mempersembahkan korban berdarah yang diterima sebagai ketaatan terhadap perintah Allah. Dan yang ketiga yaitu Adam. Adam adalah kepala ciptaan lama, sedangkan Kristus adalah kepala ciptaan yang baru. Dan yang keempat yaitu Daud. Daud adalah tipe tentang Yesus yang mula-mula adalah gembala dan kemudian dia menjadi raja. Yang kelima yaitu Ishak. Ishak merupakan mukjizat sejati, dan Yusuf adalah gambaran Kristus yang paling lengkap di dalam perjanjian lama. Dan yang ketujuh Yosua, artinya Yehova menyelamatkan. Dan sekarang kita akan masuk pada gelar-gelar Yesus dalam perjanjian lama. Gelar atau sebutan yang dikenakan pada diri Allah dalam perjanjian lama sama dengan yang digunakan dalam perjanjian baru. Gelar-gelar itu adalah yang pertama, Yesus Kristus Yahweh. Yesus Kristus artinya Krios, dan Yesus Kristus Elohim yang artinya Theos, dan Adonai yang artinya Krios. Dan eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Sekarang kita masuk pada inkarnasi Yesus Kristus yang artinya mengambil rupa jadi manusia. Inkarnasi adalah doktrin Kristen yang bersumber pada Alkitabiah, yaitu firman adalah kekal, ia bersama Allah, dan ia adalah anak tunggal Bapa yang menjadi manusia sempurna. Dalam pra-inkarnasi Kristus, ia telah memiliki segala sifat dan atribut Allah. Sifat-sifat tersebut yang telah dimiliki oleh Yesus sejak kekekalan sampai pada ia berinkarnasi sampai pada kekekalan masa depan, Kristus tetap Allah yang tidak akan berubah. Jadi sebelum Yesus berinkarnasi, ia belum mempunyai sifat kemanusiaan secara permanen, tetapi ia sudah berkarya bersama Bapa dan Roh Kudus. Jadi tujuan Allah yaitu untuk menebus dan menyelamatkan setiap manusia. Dan sekarang kita akan masuk pada teori kenosis. Artinya pengosongan atau penghampaan diri yang terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Di mana di sini berbicara tentang Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa sebagai seorang hamba. Di mana Yesus telah mengosongkan dirinya untuk menjadi seorang hamba.
bukan berarti dia meninggalkan kemanusiaan, tetapi ia 100% kemanusiaan dan 100% kealahannya. Di dalam teori kenosis ada beberapa pendapat para ahli, yaitu ada teori Thomatius Dales atau Crosby, teori Guess dan H.W. Becker, teori Ebrard, dan teori Martesen. Jadi di dalam teori kenosis ini ada beberapa perbedaan pendapat menurut para ahli. Jadi di sini saya lebih menyetujui teori kenosis ini, di mana Yesus Kristus yang telah dia mengosongkan dirinya untuk mengambil rupa seorang hamba. Kehidupan dan karya Kristus. Yang pertama, kelahiran Yesus Kristus. Kehidupan Yesus diawali dengan pernyataan Allah melalui malaikatnya kepada Maria dan Yusuf, di mana kelahiran kehidupan Yesus ini Yesus dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Maria. Sebelumnya Maria ini adalah dia seorang perawan yang belum menikah dengan siapapun, tetapi Maria ini dia seorang perawan, dan pada saat itu ada malaikat yang bekerja dalam kehidupan Maria sehingga mengandung seorang anak laki-laki. Dan awalnya Maria tidak berterima dengan keadaan yang dialaminya, sehingga dia tidak berterima, dan akhirnya karena Roh Kudus yang turut bekerja dalam kehidupannya, akhirnya Maria menerima dan menikahkan dengan Yusuf. Dan yang kedua yaitu kematian atau pengorbanan Yesus. Ada beberapa hal yang kita perlu pahami dalam kematian Yesus, yaitu dia disalibkan tanpa bersalah. Yesus Kristus tidak bersalah, tetapi dia disalibkan karena dosa-dosa manusia. Dan kematiannya disertai dengan tanda-tanda ajaib, terjadinya kegelapan dan tabir bait Allah terbelah, terjadinya gempa, kubur-kubur terbuka, dan lain-lain. Dan kematian Yesus Kristus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa dalam melaksanakan kehendaknya. Ada beberapa implikasi dari kematian Yesus Kristus, yaitu yang pertama tentang kurban perdamaian atau pemulihan. Dan kematian Kristus kurban pengganti sukarela. Ada beberapa jenis-jenis kurban tersebut, yaitu yang pertama kurban bakaran, kurban santapan, kurban pendamaian, dan kurban penghapus dosa, kurban penghapus salah. Yaitu di sini gambarkan tentang pelayanan Kristus yang dilakukannya pada waktu itu, dan kenaikan Yesus. Pada saat Yesus terangkat ke surga, dia disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu, dan setelah itu awan menutupnya dari pandangan orang-orang yang melihatnya. Dan waktu ia naik, ia menjelaskan tentang aktivitas sebuah perjalanan dalam kehidupannya, dan tujuan kenaikannya yaitu untuk menjadi pelopor. Kemudian di surga ia menyediakan tempat bagi umatnya, dan ia menyatakan dirinya di hadapan Bapa demi umatnya yang penuh dengan keberdosaan. Dan dia memberi jaminan kehidupan yang kekal kepada semua orang, dan menyatakan pemeliharaannya atas anak-anaknya. Dan sekarang kita masuk pada kemanusiaan Kristus. Dia lahir secara manusia. Yesus lahir secara manusia melalui
perantaran Roh Kudus kepada Maria. Dia lahir sama seperti manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu. Tetapi Yesus Kristus dia adalah tidak berdosa, dia tetap sempurna, yang bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan dia memiliki sifat dan perasaan manusia. Seperti manusia, Tuhan memiliki perasaan sama seperti manusia juga memiliki perasaan sama seperti Kristus. Dan tindakan yang dilakukan Yesus untuk membuktikan dirinya bahwa ia adalah Allah, dia mengampuni dosa segala umat manusia. Di sini Yesus berkuasa atau berhak untuk mengampuni dosa manusia, karena dia telah memberikan nyawanya, dia telah memberikan dirinya untuk disalib, untuk disiksa dalam menyelamatkan kehidupan manusia. Dan dia memberi kehidupannya. Ini dilakukan oleh Yesus dengan sendirian. Dia memberikan dirinya dan dia juga menjanjikan hidup yang kekal kepada siapa yang menuruti firman-Nya. Dan dia adalah Yesus yang menghakimi dunia, Yesus pemelihara, yaitu dia yang menopang seluruh alam semesta ini. Dan Yesus menerima penyembahan. Baik, demikian saja yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan ini. Saya sapa kita kembali. Shalom.